Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas Latsar CPNS, yaitu membuat learning journal dengan substansi materi akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Sekarang kita akan masuk pada substansi pertama, yaitu akuntabilitas. Seringkali kita mendengar kata akuntabilitas, baik di birokrasi, sekolah, atau universitas, maupun di berbagai instansi pemerintahan. Namun, makna akuntabilitas tersebut banyak disalahartikan atau lebih tepatnya disederhanakan dengan istilah pertanggungjawaban. Jika ditinjau dari pengertiannya, akuntabilitas merupakan kewajiban ASN untuk melaporkan apa yang telah dikerjakannya. Dengan kata lain, mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan, yaitu pertanggungjawaban atas apa yang telah kita kerjakan. Bahkan, alasan mengapa kita melakukan suatu pekerjaan yang bisa diwujudkan dalam bentuk laporan. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif atau proactive accountability, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu atau kelompok atau institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus kepada peningkatan kinerja. Akuntabilitas menjadi sangat penting karena merupakan salah satu dari 3 pilar good governance. Selain itu, akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk menjadi aparatur sipil negara yang akuntabel, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja indikator nilai dari akuntabilitas tersebut. Karena jangan-jangan kita belum memahami secara detail apa saja nilai-nilainya. Nilai-nilai tersebut menjadi patokan kita sebagai aparatur sipil negara dalam menilai diri sendiri, apakah kita sudah akuntabel atau belum akuntabel. Adapun indikator nilai tersebut antara lain jujur, integritas, adil, tanggung jawab, mendahulukan kepentingan publik, transparan, kejelasan target atau kewenangan, konsisten, dan netral atau partisipatif. Selanjutnya, kita akan masuk pada substansi yang kedua, yaitu nasionalisme. Nasionalisme sendiri adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Nasionalisme sangat penting bagi seluruh warga negara Indonesia, apalagi bagi aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara dituntut untuk memiliki nasionalisme Pancasila, yaitu pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dan berikut adalah nilai-nilai Pancasila serta penerapannya. Nilai yang pertama yaitu ketuhanan. Sebagai jati diri bangsa, pada nilai ini, Indonesia adalah bangsa yang agamis. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan masyarakat yang
bisa membedakan baik dan buruk, dan bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian, nilai ketuhanan ini dapat diwujudkan secara nyata dalam perilaku sehari-hari ASN, seperti religius, toleran, etos kerja, transparan, tanggung jawab, amanah, percaya diri, dan jujur. Nilai kedua adalah kemanusiaan. Sebagai jati diri bangsa, pada nilai ini, Indonesia adalah bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan masyarakat yang berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Dalam konteks perilaku ASN, kita dapat melihat wujud nyata ini melalui perilaku ASN yang humanis, tenggang rasa, persamaan derajat, saling menghormati, dan tidak diskriminatif. Nilai ketiga ialah persatuan. Sebagai jati diri bangsa, pada nilai ini, Indonesia adalah bangsa yang cinta tanah air. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan masyarakat yang siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Dalam konteks perilaku ASN, kita dapat melihat wujud nyata ini melalui perilaku ASN yang cinta tanah air, rela berkorban, menjaga ketertiban, mengutamakan kepentingan publik, dan gotong royong. Nilai yang keempat ialah kerakyatan. Sebagai jati diri bangsa, pada nilai ini, Indonesia adalah bangsa yang demokratis. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan masyarakat yang tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, dan tidak berbuat yang merugikan orang atau kelompok lain. Kemudian, nilai kerakyatan ini dapat diwujudkan secara nyata dalam perilaku sehari-hari ASN, seperti melakukan musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan menghargai pendapat dan bijaksana. Terakhir adalah nilai yang kelima, yaitu keadilan. Sebagai jati diri bangsa, pada nilai ini, Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan masyarakat yang tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, dan seperti peribahasa ringan, sama dijinjing, berat sama dipikul. Kemudian, nilai keadilan ini dapat diwujudkan secara nyata dalam perilaku sehari-hari ASN seperti bersikap adil, tidak serakah, tolong-menolong, kerja keras, dan sederhana. Selanjutnya, saya akan masuk pada substansi terakhir yang dibahas di video ini, yaitu etika publik. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Terdapat beberapa contoh penerapan etika publik dalam ASN, yaitu menjadikan kode etik ASN sebagai acuan dalam pelaksanaan setiap pekerjaan, dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Maroso.